Pablo Benua, tim kuasa hukum donatur, secara keras dan terang-terangan menyentil Alvin Lim, tim kuasa hukum Agus Salim yang diduga suka memutarbalikkan fakta. Ia, Pablo Benua, yang tak terima dituding menjadi dalang di balik kasus uang donasi Agus Salim, akhirnya membongkar fakta mengejutkan. Bahkan dalam pernyataannya itu, Pablo Benua mengaku akan menyebarkan bukti berupa video atas kebohongan-kebohongan yang diduga dilakukan oleh Alvin Lim. Untuk mengetahui sederet sentilan yang diberikan Pablo Benua, maka inilah 5 sentilan keras Pablo Benua untuk Alvin Lim, versi Cumi Top 5. Usai dituding menjadi dalang di balik kasus uang donasi Agus Salim, Pablo Benua secara terang-terangan menyentil Alvin Lim dengan menjawab tudingan yang disuarakan. Ia dengan lantang Pablo Benua membantah tudingan tersebut dan menyebut dirinya tidak memiliki kepentingan yang mendasar dalam kasus uang donasi Agus Salim. Menurut Pablo Benua, kehadiran dirinya di tengah kasus tersebut ialah murni untuk membantu meluruskan atau mencari titik terang dari kisruh yang berkepanjangan itu. Gua kalau dibilang mastermind gitu ya, mastermind dari mana? Uangnya itu nggak di gua. Jadi Alvin Lim kalau bilang katanya Pablo itu adalah mastermind, itu uangnya tidak ada di gua. Apa yang menjadi mendasari kalau Pablo adalah seorang mastermind dari persoalan ini? Nggak ada saya katanya mastermind membuat menjadi orkestra, kata Alvin Lim kan begitu kan? Seolah-olah gua yang mendesain ini semua. Apa wewenang gua untuk mendesain itu? Dan kepentingan gua apa? Lalu dia sebut-sebut nama media gua. Lihat itu akun channel YouTube-nya Pablo Benua, katanya pansos. Katanya semua berita dimasukin. Lah, Reben Entertainment Infotainment kok. Reben Entertainment itu media kok. Jelas kok. Bahkan kita terdaftar di Dewan Pers kok. Kok gimana jalan ceritanya? Bisa tiba-tiba dia bilang katanya kita pansos. Kalau dia bilang Reben pansos, maka berarti Cumi-Cumi juga pansos. Maka Intens juga pansos. Maka semua media-media yang ada di luaran sana juga pansos. Pablo Benua mengungkap jika ia memang sempat bertemu dengan Alvin Lim. Di dalam pertemuannya itu, Pablo Benua mengaku mendukung Alvin Lim untuk berada di kubu Agus Salim. Dan Alvin Lim pun disebutkan sempat berterima kasih kepada Pablo Benua karena telah memberikan dukungan untuknya. Namun, usut punya usut, Alvin Lim memutarbalikkan fakta tersebut. Dan hal itu diketahui oleh Pablo Benua. Ya, Pablo Benua yang murka pun mengaku akan menyebarkan bukti video kebohongan yang diduga dilakukan oleh Alvin Lim. Memang betul, gua itu ada bertemu dengan Alvin Lim di McD Puri Kembangan. Dan pada saat itu, Novi juga mengetahui bahwa gua bertemu dengan Alvin Lim, Novi juga mengetahui. Bahkan bukan cuma Novi, seluruh kuasa hukum donatur juga mengetahui. Kuasa hukum Novi juga mengetahui. Bahkan kepada Kemensos gua juga memberitahu. Artinya gue juga, Kemensos juga mengetahui. Inti daripada pertemuan gue sama Alvin Lim itu gue ingin sampaikan begini. Gue pada saat itu gue sampaikan kepada Alvin Lim, bro, gue bilang gini, lu sama gue kenal, kita sama-sama dekat gitu ya. Kita punya hubungan emosional yang baik gitu ya. Kenapa nggak kita selesaikan? Kenapa nggak kita carikan jalan tengah? Karena gue selama ini nggak ketemu nih sama Farhad nih. Karena gue sama Farhad ini punya pendapat yang berbeda. Karena Farhad itu ada apa-apa, kalau ada Pablo dia udah nggak mau campurin. Sementara saat ini, pada saat itu Alvin Lim sampaikan ke gue bahwa donatur lah yang memang punya kuasa. Donatur lah yang memang berhak untuk menentukan uang itu dipergunakan sebagai apa gitu kan. Ya karena kita punya pemahaman yang sama, maka ayo kita cari jalan tengah. Alvin Lim setuju. Ayo kita sepakat, kita cari jalan tengah. Oke, tugas lu masuk ke Farhad, lu kasih tahu ke Farhad, lu kasih tahu ke Agus, gua kasih tahu Novi. Clear. Sampai situ clear gitu ya. Dan kalau di video itu Alvin Lim bilang gua yang tiba-tiba nelpon dia, gua senang lu masuk ke masuk ke kuasa hukumnya Agus, gua punya buktinya dan gua punya rekamannya. Oke? Alvin Lim telepon gua pada saat itu. Bahkan gua waktu itu diwawancarai oleh Cumi-Cumi di kawasan Tebet juga pada saat itu. Cumi-Cumi nanya sama gua bagaimana pandangannya kalau Alvin Lim akhirnya bergabung di kuasa hukum donatur, di kuasa hukumnya Agus. Gua bilang malah bagus.
bagus, gue bilangin, gue dukung Alvin Lim ada di situ karena akhirnya kita dapat lawan yang imbang. Itu gue sampaikan di situ. Nah pada saat gue sampaikan, gue pulang karena memang cumi-cumi cepet banget uploadnya gitu ya. Gue jalan di mobil, Alvin Lim langsung nelfon gue ada buktinya dan ada rekamannya. Alvin Lim ngomong sama gue, bro, thank you ya dukungannya ya bro, katanya. Itu dia sampaikan ke gue, bahkan dia ngucapin terima kasih kepada gue karena gue mendukung dia. Coba. Nah, diputar balikkan kata-kata, diputar balikkan fakta, padahal rekamannya gua ada. Rekaman itu akan gua sebar. Terserah mau dia laporkan kalau gua itu menyebarkan percakapan apa segala macam, nggak apa-apa. Gua hadapin tuh laporan. Tapi yang pasti gua akan sebarkan itu. Nggak ada gentarnya gua. Pablo Benua mengungkap jika Alvin Lim kerap memutarbalikkan fakta. Ya, Pablo Benua mengungkapkan jika sebenarnya Alvin Lim sempat menyerang Denny Sumargo dan Pablo Benua lah yang mendamaikan keduanya. Namun sepertinya Alvin Lim diduga memutarbalikkan fakta tersebut sehingga membuat Pablo Benua menyayangkan hal itu. Pada saat itu dia duluan menghubungi gua, bahkan nih, pada saat itu dia nyerang Denny Sumargo. Pada saat dia nyerang Denny Sumargo, gua dengan penuh itikat baik, gua damaikan Alvin Lim dengan Denny Sumargo. Pada saat itu Denny Sumargo, gua lagi ada di rumah Denny Sumargo, di rumah Dian Densu. Denny Sumargo nanya sama gua soal masalah Alvin Lim dan sebagainya. Gua telepon langsung, gua video call Alvin Lim. Nih, gua kasih ke Denny Sumargo. Jadi bukan Denny Sumargo juga yang ngubungin Alvin Lim duluan, gua yang ngubungin Alvin Lim duluan pada saat perdamaian itu. Jadi Alvin Lim ini suka, gua lihat kata-katanya itu suka diputar balikkan bolak-balik. Itu yang gua agak sayangkan kepada Alvin Lim. Pablo Benua mengaku pernyataan Alvin Lim yang menyebut Pablo Benua memiliki surat kuasa fiktif adalah kebohongan. Ya, menurut Pablo Benua, dirinya tidak mungkin memiliki surat kuasa yang fiktif dalam menjadi kuasa hukum donatur. Di dalam video Question di Question TV itu di YouTube-nya, dia tiba-tiba bilang katanya, Pablo ngomong katanya kuasa, seolah-olah Pablo mengaku bahwa kuasa surat kuasa itu fiktif katanya. Coba teman-teman semua yang nonton cumi-cumi pakai akalnya, mungkin nggak sih gua kuasa hukum donatur lalu gua ngomong sama orang, katakan benar pun itu fiktif, benar nggak gua, mungkin nggak gua akan katakan hal itu, bahwa kuasa gua fiktif, mungkin nggak? Nggak mungkin, karena nggak ada yang fiktif, tidak mungkin itu gua sampaikan, gitu loh. Jadi bagi gua Alvin Lim berbohong, Alvin Lim ngarang di situ. Muak dengan pernyataan Alvin Lim yang diduga mengandung kebohongan dan kerap memutarbalikkan fakta, Pablo Benua akhirnya secara keras memberikan himbauan kepada Alvin Lim agar tidak menyerang pribadinya. Iya, Pablo Benua yang masih menganggap Alvin Lim sebagai rekannya pun turut mengingatkan Alvin Lim untuk menjaga kesehatannya yang kini diketahui tengah menurun. Jangan sentuh-sentuh, jangan serang-serang pribadi saya sudah sampaikan kepada Alvin Lim berkali-kali, kau sama saya tidak ada masalah, silakan fokus dengan persoalan, kau fokus dengan kesehatanmu. Bahkan setiap kali saya bertemu dengan Alvin Lim, dengan rasa kepedulian yang tinggi saya selalu sampaikan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Dia ada urusan sama orang lain, ketika dia ada masalah dengan orang lain, dia saling lapor dengan orang lain pun, selain Novi, saya selalu ingatkan dia, kau jaga kesehatanmu. Kenapa? Karena saya menganggap Alvin Lim ini teman saya. Jadi jangan bikin masalah deh. Saya kasih tahu sama Alvin Lim, saya sampai hari ini masih menganggap kau sebagai teman. Jangan kau colek-colek saya, jangan kau senggol-senggol saya. Itu aja sih. Gua juga nggak mau berseteru yang terlalu bagaimana dengan Alvin Lim. Gua hanya ingatkan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Saya paham dengan rasa sakit yang sekarang kau alami, ya, dengan kesehatanmu yang terganggu membuat akhirnya kau berucap hal-hal yang yang tidak sesuai dengan fakta. Gua maklumi itu. Tapi hati-hati, ketika kau berucap salah, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Dan itu bukan terkait dengan hukum, tetapi terkait dengan moral. Kalau kau punya moral, kau harus hati-hati dalam berucap. Itu poinnya.